Permisi Bu Tamara. Iya, silakan masuk. Ibu Lutfi, Iya, silakan Bu. duduk Ibu. Iya Bu, terima kasih. Mau periksa kehamilan lagi ya Bu ya? Iya Bu. Boleh saya pinjam buku KIA-nya Ibu? Oh iya Bu. Ini Bu, silakan. Iya. Saya lihat terlebih dahulu ya Bu ya. Iya Bu. Oh iya. Nah, ini kan kunjungan ulang ya Bu Lutfi ya. Iya Bu. Saya ingin bertanya, gimana perasaan Ibu sejak kunjungan kehamilan yang sebelumnya? Oh iya Bu, saya senang bisa melewati itu. Yang kemarin, trimester kemarin kan saya mual muntah ya Bu ya. Jadi saya cukup senang seperti itu. Sudah mau masuk ke kehamilan, umur kehamilan yang sekarang gitu. Berarti sudah membaik ya Bu ya? Iya sudah Bu. Nah, Bu Lutfi, sejak kunjungan yang kemarin itu, apa ada yang ingin Ibu tanyakan kembali atau apa ada kekhawatiran mengenai kehamilan Ibu? Kalau kekhawatiran sudah nggak ada sih Bu. Tidak ada berarti? Iya Bu, tidak ada. Baik, nah ini dedek bayi di dalam perutnya gerakannya gimana Bu? Normal nggak? Selama 24 jam itu berapa kali bergerak dedeknya? Oh kalau selama 24 jam itu saya nggak terlalu menghitung banget ya Bu ya. Itu yang saya hitung itu selama 15 gerakan ya Bu, 15 kali gerakan. Iya. Gerakan. Untuk normalnya Ibu tahu gerakannya berapa kali? Kalau nggak salah itu 10 kali kan Bu ya? Ya, benar. Iya. Masih ingat ya Bu ya Pak? Iya. Nah lalu apakah Bu Lutfi ini sudah mendapatkan informasi mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan di kunjungan sebelumnya itu? Kalau tanda-tanda bahaya kehamilan dari kunjungan sebelumnya itu sudah Bu, seperti preeklamsi, kemudian ketuban pesan dini, kemudian perdarahan perwaginam, dan juga kan janin kurang. Ya benar sekali ya Bu, berarti Bu Lutfi ini hebat, calon ibu yang hebat, bisa mengingat edukasi yang diberikan oleh bidan-bidannya. Iya Bu, insya Allah ya Bu ya. Iya. Nah ini kan Ibu udah memasuki trimester kedua nih, usianya sudah 17 minggu ya. Iya Bu. Nah itu apakah Ibu ada mengalami kesulitan atau ketidaknyamanan? Kalau akhir-akhir ini tuh saya kadang itu Bu merasa pegal gitu di punggung saya itu gimana ya Bu ya? Normal apa enggak gitu? Oh, kalau itu sih pegal-pegal di punggung itu normal. Nah, karena iya. kan dedek bayi dalam perut itu, dalam kandungan itu mulai membesar. Nah, jadi beban pada punggung belakang ibu ini bertambah. Jadi terasa sakit atau pegal seperti Iya itu. Bu. Jadi tidak ada apa-apa ya Bu Ya, ya? tidak apa-apa. Mungkin ada lagi ketidaknyamanannya Bu. Sudah Bu, itu saja yang saya rasakan. Kalau begitu, dari hasil anamnesa hari ini, ibu dan janinnya dalam kondisi yang baik, yang normal, gerakan janinnya juga normal, lalu untuk mual muntahnya juga sudah tidak ada ya Bu ya. Iya. Dan untuk tanda bahaya kehamilannya ibu sudah memahami dan mengetahui apa saja. Nah lalu kemudian untuk ketidaknyamanannya tadi, yaitu itu normal juga. Ibu bisa melakukan istirahat yang cukup, mungkin juga bisa berolahraga yang ringan, seperti kalau pagi atau sore itu jalan santai bersama suami, keluarga, atau sahabat. Nah terus jika pegal, ibu bisa sih melakukan kompres pakai air panas, diletakkan pada punggung ibu. Iya Bu. Nah selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu tensi, suhu, nadi, dan juga pernapasan. Ibu bersedia kan Bu? Bersedia Bu. Nah kalau begitu saya siapkan alatnya dan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu Lutfi. Iya Bu. Permisi ya Bu.
suhunya dulu. Ibu ini tensinya 120/80, berarti normal ya Bu ya? Iya Bu. Pinjam tangannya Bu. Iya. Ini suhunya normal 36,7 derajat Celcius. Oh iya Bu. Nah, lalu untuk pernapasan ibu itu 24 kali per menit normal. Lalu untuk nadinya 80 kali per menit. Nah, baik ibu, pemeriksaan sudah selesai. Saya izin untuk mengisi di buku KIS ibu terlebih dahulu ya. Iya Bu. Di sini saya akan melakukan role play KIE tentang persiapan laktasi. Untuk persiapan laktasi ini sendiri, alat dan bahannya yang pertama yaitu ada handuk, lalu ada kom yang berisi minyak kelapa atau baby oil, lalu ada kom tertutup, ada kapas steril, waslap, baskom yang berisi air hangat, dan juga bengkok. Nah ibu, di sini saya dari hasil anamnesa tadi, saya akan memberikan KIE atau konseling tentang persiapan laktasi. Nah, tujuannya itu supaya ibu bisa mempersiapkan ASI ibu untuk bayi ibu nanti. Iya. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik ibu. Saya tinggal untuk menutup pintu dan cuci tangan terlebih dahulu ya bu ya. Iya Bu. Nah baik ibu, langsung saja kita mulai ya. Nah sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ibu sudah pernah mendapatkan atau sudah pernah mencari mengenai persiapan laktasi? Kalau mencari cuma sedikit aja Ibu, belum semuanya belum. Oh belum semua, jadi Iya. baru dikit-dikit ya. Iya. Nah baik, kalau begitu saya akan menjelaskan tentang persiapan laktasi ini. Nah persiapan laktasi ini itu ibu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh ibu hamil untuk mempersiapkan dan meningkatkan pemberian ASI atau menyusuinya pada bayinya nanti. Nah, persiapan menyusui itu perlu kita lakukan sebagai ibu hamil, itu perlu kita lakukan dari awal kehamilan. Nah, ibu selanjutnya ibu harus mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan oleh ibu hamil dalam mempersiapkan laktasi untuk menyusui tadi. Iya. Nah, yang pertama ibu itu harus menjaga asupan nutrisi atau zat gizi selama ibu hamil. Nah, gizi yang diperlukan ibu hamil itu yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat ibu bisa mengkonsumsi seperti nasi, roti, lalu ada pasta. Kemudian ibu juga bisa mengkonsumsi buah kelengkeng. Nah, untuk porsi karbohidrat ini sendiri itu ibu bisa mengkonsumsi 8 sampai 10 porsi per harinya. Kemudian ada protein. Nah, protein ini ibu dapat mengkonsumsi seperti daging, lalu ada telur, tahu, susu, ikan, dan juga kacang-kacangan. Lalu ada zat besi. Nah, zat besi ini dapat ditemui pada daging tanpa lemak, ada ikan, tahu, sayur-sayuran yang berwarna hijau, dan juga bisa mengkonsumsi vitamin tambah darah. Nah, kemudian ada asam folat. Nah, asam folat ini sendiri bisa kita temui pada sayur brokoli, lalu ada pada bayam, dan juga pada buah alpukat.
Dan juga ibu bisa mengkonsumsi vitamin asam folat yang diberikan oleh bidan. Nah, yang selanjutnya ada serat dan juga vitamin. Nah, ini ibu bisa mendapatkan dari vitamin B6 yang telah diberikan oleh bidan. Kemudian ibu bisa mengkonsumsi buah pir, buah apel, mangga, melon, dan juga jeruk. Kemudian ada lemak. Lemak ini dapat kita temui pada biji-bijian, kacang-kacangan, dan juga pada buah alpukat. Nah, kemudian yang terakhir itu kalsium. Nah, kalsium itu bahan makanan yang dapat kita konsumsi yaitu seperti keju dan juga yogurt yang rendah lemak. Nah, ibu yang selanjutnya, ibu itu dianjurkan untuk tidak merokok, terus tidak mengkonsumsi alkohol, kopi, dan juga soda. Nah, merokok saat hamil itu berarti membiarkan janin kita atau janin ibu itu beresiko untuk terpapar ribuan-ribuan bahan kimia yang berbahaya, karena kan di dalam rokok itu terdapat nikotin dan juga tar. Nah, dari itu keluar karbon monoksida dan dalam asap rokok itu dapat menghambat aliran oksigen ke dalam tubuh ibu, jadi janin ibu juga tidak mendapatkan pemasukan oksigen. Nah, keterbatasan oksigen dan paparan nikotin dapat menghambat dan memperlambat janin dalam bernapas, serta membuat denyut jantung janin itu berdenyut lebih cepat. Nah, resiko yang akan ditimbulkan oleh ibu hamil yang proaktif atau pasif, yakni dapat berupa resiko saat hamil seperti janin lahir prematur, berat badan bayi lahir rendah, lalu ada sindrom kematian mendadak, lalu ada infeksi saluran pernapasan, dan juga cacat bawaan. Nah, selain itu, untuk perokok aktif juga dapat mengakibatkan perdarahan pervaginam. Jadi nanti ibu itu mengalami perdarahan yang keluar melalui organ vital ibu. Nah, kemudian juga nanti ada gangguan pada plasenta, lalu pecah ketuban sebelum waktunya, dan juga bisa terjadi abortus. Nah, lalu kemudian ibu dilarang untuk mengkonsumsi obat-obatan selain obat yang diberikan dokter atau bidan. Nah, obat yang dikonsumsi oleh ibu hamil itu dapat mempengaruhi janin melalui beberapa cara, yaitu secara langsung bekerja pada janin menyebabkan kerusakan, kelainan, perkembangan, atau kematian pada janin. Nah, kemudian ada mempengaruhi fungsi plasenta, yakni dengan cara mengerutkan pembuluh darah dan mengurangi pertukaran oksigen serta gizi dari ibu ke janin. Kemudian juga bisa mengakibatkan otot rahim itu berkontraksi. Nah, selanjutnya ada personal hygiene atau kebersihan. Tentunya ibu hamil juga harus menjaga kebersihannya, karena ada beberapa dampak yang ditimbulkan jika ibu hamil tidak menjaga kebersihan, yakni berupa gangguan integritas kulit, lalu gangguan membran mukosa mulut. Beberapa cara untuk merawat kebersihan diri yaitu seperti mandi minimal 2 kali sehari, lalu mengganti pakaiannya itu kalau bisa pakaian yang berbahan katun yang bisa menyerap keringat, lalu menjaga kebersihan gigi, rambut, kepala, wajah, dan juga payudara. Nah, lalu yang terakhir yaitu melakukan ANC atau kunjungan kehamilan dengan teratur. Kunjungan kehamilan ini kalau untuk sekarang minimal dilakukan kunjungan itu selama 6 kali selama kehamilan. Nah, tujuan pemeriksaan kehamilan ini sendiri yaitu memantau kemajuan kehamilan, lalu meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik baik bagi ibu dan bagi janin, juga mental dan sosial. Lalu mengenali secara dini apakah ada kelainan atau komplikasi. Lalu di sini juga kita bisa mempersiapkan rencana persalinan dan mempersiapkan laktasi tadi setelah bayi lahir. Nah, kemudian manfaat perawatan payudara untuk persiapan laktasi. Nah, yang pertama itu menjaga kebersihan payudara
terutama kebersihan daerah puting susu. Nah, kemudian melenturkan dan juga menguatkan puting susu sehingga memudahkan bayi pada saat menyusui. Lalu merangsang kelenjar-kelenjar air susu sehingga produksi ASI itu banyak dan juga lancar. Lalu mendeteksi kelainan-kelainan payudara secara dini dan melakukan upaya untuk mengatasi kelainan tersebut. Lalu mempersiapkan mental atau psikis ibu hamil untuk menyusui, karena ada juga ibu hamil yang tidak ingin menyusui anaknya, mungkin karena mitos-mitos nanti payudaranya bakal berubah jika menyusui bayinya, seperti itu. Nah, lalu ada akibat kelalaian dalam merawat payudara. Nah, yaitu yang pertama, karena lalai ASI-nya itu tidak keluar. Kemudian puting susu tidak menonjol sehingga bayi sulit untuk menghisap, meskipun bayi menghisap pada areola mamainya atau pada lingkar hitam yang ada di payudara. Nah, kemudian produksi ASI menjadi lebih sedikit sehingga tidak cukup dikonsumsi oleh bayi. Kemudian ada terjadi infeksi pada payudara bengkak dan juga bernanah. Lalu mungkin ada muncul benjolan di payudara. Bentuk puting susu yang normal itu yakni menonjol, sedangkan yang tidak normal jika pendek, panjang, atau terbenam. Nah, lalu ibu bisa melakukan perawatan payudara itu di rumah dengan sendiri, yaitu langkah-langkahnya ibu harus mencuci tangan sebelum dan sesudah perawatan. Nah, kemudian membasahi telapak tangan ibu itu dengan minyak kelapa atau baby oil tadi. Kemudian mengkompres puting susu ibu sampai ke arah areola yang hitam tadi dengan minyak kelapa selama 2-3 menit. Nah, tujuannya itu untuk memperlunak kotoran atau kerak yang menempel pada puting susu sehingga mudah dibersihkan. Nah, jangan membersihkan puting susu dengan alkohol atau yang lainnya yang bersifat mengiritasi karena dapat menyebabkan lecet pada puting. Nah, kemudian memegang dan menarik kedua puting susu, lalu memutarnya ke arah dalam dan ke arah luar atau ke searah dan berlawanan jarum jam. Kemudian memijat kedua areola payudara yang hitam tadi hingga keluar 1-2 tetes. Kemudian membersihkan kedua puting susu dan sekitarnya dengan air hangat dan mengeringkannya dengan handuk yang bersih. Nah, baik ibu, itu yang bisa saya sampaikan mengenai persiapan laktasi. Nah, apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada, Bu. Berarti sudah jelas ya ibu ya? Iya, Bu. Kalau begitu, saya ingin mengevaluasi ibu sedikit ya, Bu ya? Iya, silahkan. Nah, baik ibu, tadi kan saya sudah menjelaskan nih langkah-langkah bagaimana sih cara merawat payudara. Nah, perawatan payudara ini sendiri, apa sih Bu manfaatnya dalam mempersiapkan laktasi atau mempersiapkan menyusui? Ya, Bu, sepemahaman saya untuk manfaatnya ini itu untuk menjaga kebersihan payudara ya, Bu ya. Terutama daerah puting susu itu. Kemudian untuk melenturkan dan menguatkan puting susu sehingga bayi mudah menyusu seperti itu. Kemudian bisa untuk merangsang kelenjar-kelenjar air susu sehingga dapat memproduksi air ASI yang banyak ya. Kemudian itu dapat mendeteksi kelainan-kelainan pada payudara. Dan yang terakhir yaitu untuk mempersiapkan mental seperti itu. Benar sekali ya Ibu. Nah, berarti Ibu tadi sudah memahami apa yang saya jelaskan. Nah, iya Bu. Apakah ada, mungkin sebelum saya tutup, apa ada pertanyaan lagi Ibu? Tidak ada Bu. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu atas waktu dan kunjungannya. Semoga Ibu dan janinnya sehat selalu. Iya Bu, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.